Agama yang kita anut kan baru diperingati kemarin 1444 tahun. Sedangkan bumi ini sudah berumur 13,6 miliar tahun. Apa kita berani menyatakan leluhur kita dulu celaka semua? Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW sama namanya agama Islam. Agama Islam ini yang dibawa oleh para nabi-nabi isinya adalah beriman kepada Allah dan beriman kepada semua yang Allah suruh imani termasuk nabi-nabi dan rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi teman-teman di channel Nasrul Sunnah. Kita rehat sejenak dulu teman-teman, mereaksi video dari para habaib yang menyampaikan cerita-cerita khurafat wali-wali mereka. Tapi bukan berarti kita tinggalkan ya. Hari ini saya tertarik untuk menanggapi satu pernyataan yang sangat dungu dari Saiful Karim. Dan tentunya kalian tahulah ya, Saiful Karim ini sudah banyak direaksi oleh teman-teman YouTuber kita. Banyak pernyataan-pernyataannya yang sangat aneh ya. Bahkan mungkin sangat bisa dikatakan bahwa Saiful Karim ini ya sama persis dengan Panji Gumilang, Buya Syakur, Weldo, dan mungkin masih banyak di belakang sana yang belum muncul teman-teman ya. Dan tentunya orang-orang seperti Saiful Karim, Panji Gumilang ini sudah ada contoh di zaman Rasulullah, seperti misalkan Abdullah bin Ubay yang secara lisan mungkin memproklamirkan dirinya beragama Islam, akan tetapi secara batin sangat benci, sangat dendam terhadap agama Islam. Karena menurut kisah dahulu suku Hajraj dan Aus pernah berencana untuk menjadikan Abdullah bin Ubay ini sebagai pemimpin di kota Madinah. Namun entah ada persoalan apa, tiba-tiba suku Hajraj dan Aus memutuskan untuk tidak jadi memilih Abdullah bin Ubay sebagai salah satu pemimpin di Madinah, dan itulah yang menjadi motif dendam Abdullah bin Ubay dan menuduh Rasulullah sebagai biang keroknya. Dari situlah mulai teman-teman Abdullah bin Ubay ini menyusun segala bentuk macam cara untuk merusak agama Islam. Nah teman-teman, kita akan simak salah satu pernyataan yang saya katakan tadi sangat-sangat dungu dari Saiful Karim. Agama yang kita anut kan baru diperingati kemarin 1444 tahun. Sedangkan bumi ini sudah berumur 13,6 miliar tahun. Apa kita berani menyatakan leluhur kita dulu celaka semua? Gara-gara berbeda dengan yang disebut dengan agama oleh kita hari ini, apa leluhur kita sebodoh itu lo tidak mewariskan nilai-nilai kebaikan kepada kita? Betul apa tidak? Ini saya berbicara sains, saya berbicara data, saya berbicara fakta, bukan berbicara ngawur. Mana ada faktanya? Anda itu nggak ngerti Islam. Anda ini mengakui Allah sebagai Tuhan Anda ya, tapi Anda kok nggak tahu firman Allah yang mengatakan Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla adalah agama Islam. Kemudian firman Allah yang tadi yang saya bacakan di awal teman-teman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbalu min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka ketahuilah agama tersebut tidak akan diterima dan mereka adalah orang yang paling merugi kelak di akhirat. Lalu Saiful Karim ini mengatakan, berani-beraninya kita mengatakan luhur-luhur kita terdahulu sesat dan menyesatkan. Misalkan yang disesatkan adalah orang-orang yang mencari selain agama Islam. Tapi kalau orang-orang tetap berada di agama para nabi, para rasul terdahulu sampai dia meninggal dunia, ya tetap dia adalah orang yang beragama Islam, tidak kita sesatkan. Yang disesatkan adalah orang-orang terdahulu, leluhur-leluhur yang Anda bilang itu yang menyembah patung, yang menyembah berhala, tidak mengikuti ajaran para nabi, para rasul. Anda ini gimana sih pemahamannya Pak Ipul? Baik teman-teman, kita akan simak satu video penjelasan dari Ustadz Khalid Basalamah bahwa memang hanya agama Islam yang diturunkan di muka bumi ini dari sejak Nabi pertama sampai dengan Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Baik, ini dia videonya. Agama Islam itu bukan agama baru. Agama Islam bukan agama baru. Agama baru. Satu-satunya agama yang Allah turunkan dari langit namanya Islam. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW sama namanya agama Islam. Agama Islam ini yang dibawa oleh para nabi-nabi isinya adalah beriman kepada Allah dan beriman kepada semua yang Allah suruh imani termasuk nabi-nabi dan rasul. Waktu di zaman Nabi Musa alaihissalam, semua pengikut Nabi Musa dari Israel yang beriman pada Allah, beriman pada Nabi Musa, beriman pada semua Nabi sebelum Musa, dan informasi yang Nabi akan datang setelah Musa, Isa dan Nabi Muhammad SAW, dikatakan dia Muslim pada saat itu. Setelah datang Nabi Isa alaihissalam,
di lokasi dakwah yang sama, dan ini pernah saya jelaskan di Minhajul Muslim pada saat kita bahas masalah iman kepada Rasul-Rasul. Waktu Nabi Isa alaihissalam datang, maka semua dari Bani Israel wajib beriman pada Isa. Kalau mereka tidak mau, seperti kasus orang Yahudi. Orang Yahudi ini divonis oleh orang Nasrani kafir. Kenapa? Karena mereka mengaku beriman sama Allah tapi masih menolak Rasul yang datang setelah Musa. Sementara nggak bisa, harus beriman kepada semuanya, tidak terkecuali. Cuma memang dengan datangnya Nabi Isa, kita imani pada saat itu orang itu mengimani Nabi Isa alaihissalam, mengimani Nabi Musa, tapi Nabi Musa tidak lagi dipakai syariatnya. Karena Taurat sudah dihapus oleh Injil. Semua pengikut Nabi Isa pada saat itu yang beriman pada Allah, beriman pada semua nabi-nabi yang disampaikan oleh Nabi Isa dan sebelumnya, dan juga datang setelahnya Nabi Muhammad SAW, dijelaskan dalam surah Shad, ya, dalam surah Safat kalau tidak salah, ya, yang menjelaskan Nabi Isa mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, al-ayat. Dan ingatlah ketika Isa berkata kepada Bani Israel, ya, aku diutus untuk kalian semua membenarkan apa ada yang dalam Taurat, gitu kan, tapi sudah dihapus dengan kitab yang saya bawa, Injil, dan menyampaikan berita gembira akan datang Nabi setelahku bernama Ahmad, Nabi Muhammad SAW. Nah, orang yang meyakini konsep ini, beriman pada Allah, beriman pada Nabi Isa, beriman pada semua nabi-nabi sebelumnya dan Nabi Muhammad yang akan datang, namanya Muslim. Umat Islam sekarang yang datang, kenapa gelar Islam hanya diberikan kepada kita? Kenapa yang mengaku pengikut Nabi Musa dikatakan Yahudi? Kenapa pengikut Nabi Isa dikatakan Nasrani, tidak dikatakan Islam lagi? Karena setelah datangnya Nabi Muhammad SAW, bentuk keimanan yang bisa dapat status Islam, mengimani Allah dan mengimani semua nabi-nabi dan rasul, tidak boleh dibedain. Maksud Nabi Muhammad SAW dikatakan Muslim. Itulah gelar Islam kita dapatkan, dan Islam ini tidak ada bedanya antara orang bule, orang Afrika, orang Arab, orang Melayu, selama dia iman kepada Allah, iman kepada semua nabi-nabi dan rasul. Kalau ada di antara kita yang mengatakan Isa bukan nabi, kafir. Musa bukan nabi, kafir. Kita harus yakini mereka sebagai nabi. Kita harus yakin pernah turun kitab namanya Taurat dan Injil, tapi hukum-hukum tidak lagi diterapkan karena sudah ada rasul yang datang terakhir. Ini sebabnya kenapa kita diberikan predikat Muslim, dan mereka sudah tidak lagi karena ada nabi yang ditolak oleh mereka. Ini bisa dibaca, tentunya ibu nanti bisa bacain anaknya, sama-sama buka Quran di rumah. Al-Imran ayat 19, Al-Imran ayat 85. Ini semua menjelaskan tentang kebenaran Islam, dan juga ada Al-Maidah ayat 3 menjelaskan kesempurnaan agama Islam di tengah-tengah ayatnya. Jadi saya rasa sangat jelas teman-teman penjelasan dari Ustadz Khalid Basalamah, tidak perlu saya tambahkan lagi. Tinggal bagaimana sekarang ketegasan dari pihak-pihak yang memiliki otoritas untuk mengurus orang-orang seperti ini teman-teman, ya. Tentunya dalam hal ini misalkan MUI atau mungkin instansi yang terkait dengan MUI, silahkan ya, jangan sampai masyarakat terlebih dahulu bergerak nantinya sebagaimana kasus Panji Gumilang, ya. Dan tentunya kita berharap orang-orang seperti ini kita viralkan teman-teman, kesesatannya tentu ya, kerusakannya, agar segera diproses. Karena yang kita tahu apa-apa yang viral di negeri kita ini mudah untuk ditanggapi, lebih mudah untuk mendapatkan respon. Maka itu harapan kita ya, mereaction video-video dari para perusak Islam, penyesat seperti Saiful Karim, Panji Gumilang, Weldo, kemudian Buya Syakur, agar mendapatkan perhatian dari otoritas terkait. Kalau tidak, maka otak umat ya, pemahaman umat akan semakin rancu, akan semakin kabur, akan semakin rusak ya, dari pemahaman yang sebelumnya sudah terang benderang yang mereka mungkin sudah dapatkan dari kiai-kiai mereka sebelumnya, para ulama, para ustadz-ustadz kita. Lalu dihancurkan pemahaman orang hanya melalui satu manusia seperti Saiful Karim ini. Baik teman-teman, semoga ini bermanfaat sebagai sharing-sharing kita, dan berhati-hatilah teman-teman, di akhir zaman ini sangat banyak muncul para perusak agama Islam. Sebenarnya mereka adalah orang-orang munafik yang benci terhadap agama Islam. Akan tetapi bagaimana caranya mereka untuk bisa merusak agama Islam terus sendiri? Ya harus masuk ke dalam tubuh agama Islam. Contohnya seperti Saiful Karim ya, Panji Gumilang, dan mungkin banyak masih di belakang sana yang belum bermunculan. Maka harus tetap menjaga diri teman-teman, pertebal keimanan, kemudian pelajari agama Islam semakin mendalam ya, pahami Al-Quran dan Sunnah, maka kita akan tahu bedanya mana yang hak dan mana yang batil. Barakallahu fikum. Insyaallah kita bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.